Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vivian Anubda dengan NPM 21901011185, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Malang. Baik, video ini saya maksudkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Isu Strategi BAI Kontemporer dengan dosen pengampu Bapak Adi Sudrajat. Kali ini saya setelah melihat video yang sudah ditujukan kepada kelas kami, selanjutnya saya akan membuat video dokumenter mengenai kerusakan alam akibat ulah manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari lingkungan hidup itu sendiri. Apa sih lingkungan hidup itu? Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan dan memiliki hubungan yang sangat banyak dengan penghuninya, banyak interaksi dan korelasinya. Lingkungan hidup dalam pandangan Islam tidak terlepas dari proses penciptaan Allah yang tidak secara kebetulan diciptakan. Kejadian alam semesta yang sistematik mengarahkan manusia agar mampu menghayati wujud, keesaan Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi seperti yang kita ketahui pada zaman sekarang ini, pada masa saat ini, kerusakan alam, kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Meskipun kerusakan alam tidak hanya dari faktor ulah manusia, tetapi juga dari faktor alam seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi. Tetapi kerusakan alam lebih banyak disebabkan oleh manusia itu sendiri. Manusia yang seharusnya yang dapat menjaga kelestarian alam, justru sebaliknya seringkali menyebabkan kerusakan pada lingkungan alam yang terdapat di sekitarnya. Padahal persepsi Al-Quran sebagai isyarat adanya keteraturan yang harus dijaga oleh setiap makhluk hidup dalam suatu sistem, yang apabila sistem itu terganggu menyebabkan porak-porandanya makhluk hidup yang kokoh dan tergantung pada ekosistem. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan hubungannya Islam dan lingkungan hidup serta bagaimana manusia memperlakukan lingkungan sekitarnya dengan bagaimana mestinya. Nah, hubungan Islam dan lingkungan hidup seperti ini. Islam sebagai suatu agama merupakan agama yang universal dan multikompleks, yang dimana Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia, hubungan hamba dengan Tuhannya, tetapi Islam juga mengatur hubungan manusia dengan alam lingkungannya, seperti dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan, seperti itu. Kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan beragam makhluk yang kesemuanya merupakan suatu totalitas utuh. Antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya terdapat saling keterkaitan, keterikatan, dan ketergantungan. Seperti contohnya bumi sebagai tempat bermukim. Di satu sisi adalah objek yang menjadi sasaran baku aktivitas dan kreativitas manusia. Namun di sisi lain, bumi pula yang menjadi subjek pemasok sebagai besar kebutuhan manusia itu sendiri. Demikian juga terhadap makhluk-makhluk lainnya, sehingga terbentuk suatu siklus kehidupan. Karena itu, manusia sebagai makhluk terbaik yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam juga mengajarkan kepada manusia tentang kebebasan yang ada batasannya. Manusia berbeda dengan makhluk yang lain karena pada diri manusia terdapat kemerdekaan berpikir dan kesanggupan untuk melaksanakan apa yang telah dipikirkannya. Tapi tidak jarang
suatu filsafat materialisme atau hedonisme biasanya itu menyebabkan manusia berpikir bebas, lepas, tanpa kendali, dan melupakan nilai-nilai moral terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya akan saya bacakan salah satu dalil Al-Quran mengenai sikap kita seharusnya kepada lingkungan sekitar kita. Saya mengutip dari surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Nah, artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatlah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ayat tersebut menegaskan bahwa keselamatan dan kemaslahatan hidup dan kehidupan manusia tidak hanya ditentukan oleh hubungan baik manusia terhadap Allah dan sesama manusia itu sendiri. Apa yang sering kita sebut hablum minallah dan hablum minannas, tetapi diwarnai pula oleh sikap dan perilaku kita terhadap lingkungan sekitar kita, atau hablum minal alam. Nah, dengan salah satu contoh dengan dalil tersebut dapat kita jadikan pegangan agar bagaimana kita memperlakukan lingkungan alam di sekitar kita, supaya kita tidak berbuat semena-mena terhadap lingkungan sekitar kita. Saya ambil contoh di lingkungan sekitar saya, di mana masih terdapat banyak sekali manusia yang lalai akan hubungannya dengan lingkungan di sekitarnya. Di lingkungan saya masih banyak sekali terdapat orang yang membuang sampah sembarangan, misalnya membuang sampah di pinggiran sungai, dan hal itu dapat menyebabkan sesekali banjir terjadi di daerah saya. Nah, hal tersebut merupakan kurangnya kesadaran masyarakat sekitar akan pentingnya menjaga kelestarian alam sekitar. Nah, hal tersebut merupakan sesuatu yang sangatlah tidak sesuai yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian alam di sekitar kita. Padahal sebagaimana telah dijelaskan, manusia sebagai khalifah memiliki tugas untuk memelihara dan menjaga bumi dan segala yang ada di dalamnya, termasuk menjaga alam dari segala bentuk tindakan dan kegiatan yang dapat membuatnya menjadi rusak. Lebih tegas lagi, Allah melarang untuk melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan alam sekitar kita. Berikut akan saya bacakan pada surat Al-A'raf ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'ah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sadaqallahul azim. Kemudian artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut
atau tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat tersebut dengan jelas melarang perbuatan merusak di bumi ini. Bentuk kerusakan tidak hanya diartikan sebagai kerusakan moral sebagaimana yang banyak dipahami oleh kalangan agamawan, tetapi juga kerusakan dalam segala bentuknya, termasuk kerusakan lingkungan hidup dan alam sekitarnya. Selanjutnya, apabila kita memahami ajaran Islam secara luas, maka dapat kita pahami bahwa Islam adalah agama yang realistis, banyak sekali pedoman bagi seorang muslim atau muslimah untuk mengurus masalah sehari-hari, termasuk yang telah kita bahas juga, masalah lingkungan sekitar. Nah, terakhir yang akan saya sampaikan dan juga sebagai penutup, yakni kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mendiami bumi seharusnya dapat menjaga kelestarian lingkungan alam di sekitar kita. Contohnya dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon secara liar. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan dibanding kita mengabaikannya dan melakukan hal-hal yang dapat merusak lingkungan sekitar kita, karena hal tersebut juga nanti dapat berdampak buruk juga kepada kita semua. Dan jika kita berbuat baik, menjaga hubungan dengan lingkungan sekitar kita, nah timbal baliknya pun juga akan baik ke kita. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.